Makin dalam seseorang menyelam ke dalam air, makin besar gaya ke atas yang dialaminya. Sebab makin dalam seseorang menyelam air, makin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah sebagaimana soal sebelumnya ya. Kita juga harus membuktikan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, yang pertama, makin dalam seseorang menyelam ke dalam air, makin besar gaya ke atas yang dialaminya. Oke, kita harus paham ya, gaya ke atas yang dialami oleh sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair itu dipengaruhi oleh apa? Oke, saya misalkan nih ada wadah ya. Kemudian ada zat cairnya, misalkan sampai sekian. Kemudian ada balok ya yang terapung. Terapung itu berarti ada sebagian zat cair, volume zat cair yang tercelup, itu terapung. Nah, ini adalah volume yang tercelup. Nah, yang namanya gaya ke atas atau saya tulis dengan FA. Rumusnya FA itu adalah rho zat cair dikali gravitasi dikali volume yang tercelup. Jadi intinya dari gaya apung itu adalah dipengaruhi oleh volume yang tercelup. Semakin besar volume yang tercelup, maka akan semakin besar gaya apungnya. Nah, pernyataan 1 menyatakan kalau seseorang menyelam dalam air, makin besar gaya ke atas yang di dalamnya, yang dialaminya. Kalau menyelamnya itu semakin dalam, benar apa salah gitu ya. Misalkan nih ya, saya gambarkan ini permukaan air laut. Nah, penyelamnya awalnya di kedalaman sekian gitu ya. Kemudian menjadi di kedalaman sekian. Nah, pertanyaannya bukan makin dalamnya ya, tapi volume yang tercelupnya. Nah, kita lihat ketika di kedalaman misalkan di sini H1 gitu, volume yang tercelup adalah seluruhnya. Kemudian ketika di kedalaman H2 ya, volume yang tercelup juga sama ya seluruh badannya gitu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gaya ke atas yang dialami oleh penyelam itu sama karena volume yang tercelup itu sama ya. Sehingga pernyataan 1 bahwa semakin dalam seseorang menyelam ke dalam air, makin besar gaya ke atas yang dialaminya itu adalah salah ya. Kemudian kita lihat untuk pernyataan kedua. Untuk pernyataan kedua ini yang dibahas adalah tekanan hidrostatis ya. Oke, makin dalam seseorang menyelam air, maka tekanan hidrostatis yang dialaminya juga akan makin besar. Nah, kita lihat persamaan tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan hidrostatis persamaannya itu adalah rho zat cair kali gravitasi kali H. H ini adalah kedalaman. H adalah kedalaman. Nah, dari sini saja ya, definisi ini aja sudah terlihat sebenarnya ya. Maka semakin dalam seseorang menyelam, maka ya tekanan hidrostatisnya ini ya, tekanan hidrostatisnya akan semakin besar gitu ya. Nah, kalau saya boleh kembali lagi menggambarkannya. Jadi awalnya misalkan orangnya begini di sini, kemudian akhirnya di sini ya, makin dalam, maka kedalaman awal kan H1 gini. Kedalaman kemudian atau selanjutnya adalah H2 itu ya. Dan H2 ini kan lebih besar ya daripada H1. Maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam yang semakin dalam dari permukaan air, maka tekanan hidrostatis yang dialaminya juga akan semakin besar ya. Sehingga pernyataan 2 itu benar. Nah, berarti jawaban yang tepat